Teks sendiri memang, PPI ini atau APD ini untuk supply dalam negeri, di mana kita juga akan, mengekspor, eee, di dalam negeri ini untuk kebutuhan kebutuhan, untuk internasional, kita akan juga, lebih berkonsentrasi untuk ekspor juga. Tapi, kita harus lihat bahwa pandemi ini mungkin akan lebih panjang, juga kebutuhan PPI ini juga akan bisa menjadi pasaran penting ya, di mana perusahaan yang bisa diversifikasi ke produk itu bisa bisa mendapatkan windfall di situ. Mhm. Seperti kita ketahui industri tekstil dalam negeri kita ini kan agak cukup berat persaingannya, khususnya untuk beberapa mungkin bahan baku impor begitu ya yang cukup besar dan kemarin-kemarin kita juga sempat, bahas juga terkait mengenai safeguard dan lain-lain. Nah sebenarnya untuk, pemulihan masa, after pandemi ini begitu ya, kemudian dengan beberapa macam hal-hal prasyarat untuk semakin, kuatnya begitu ya industri, tekstil tanah air ini seperti apa, Pak, strategi yang akan dilakukan begitu, baik, Sril ataupun industri, tekstil secara keseluruhan? Tekstil ini ekosistem ya, jadi, memang, dan secara total memang kalau pandemi itu kan bukan cuma di tekstil saja, tetapi kan di seluruh sektor juga kena. Dan kita memang harus, melihat bahwa, eee, ukuran ukuran tekstil ini, eee, kita harus bisa mendiversifikasi, di mana diversifikasi diversifikasi masing-masing pabrik itu mempunyai kekuatan masing-masing ya, karena ada yang sistemnya di sini adalah, klaster, juga ada yang integrated. Jadi kalau saya bisa melihat bahwa, yang terefek atau kena efek pandemi ini macam-macam, ya tapi kita harus, juga lihat bahwa pandemi ini memang sangat tricky ya. Jadi tidak mudah untuk apa namanya, diselesaikan dengan cepat ya, itu. Efeknya macam-macam tapi yang paling Memang besar berdampaknya ke, sisi atau sektor atau jenis jenis yang mana nih, Pak? terutama yang malah yang mengandalkan barang import, maksudnya bahan baku yang import, terutama pada garment yang mengandalkan import. Ini juga mengalami banyak, disrupsi di situ, di mana, saat ini pada waktu itu, waktu China melakukan lockdown, dia tidak bisa mendapatkan bahan baku. Setelah China juga melepas lockdown-nya, dia bisa dapat bahan baku, tapi negara tujuannya gantian lockdown. Itu juga mendapatkan double impact di situ permasalahannya. Nah, ini yang kita lihat di situ bahwa, tekstil itu banyak yang ini, apa namanya, banyak sektor yang di mana yang ter-impact, terutama di Mmm. garment ya. Tapi kalau bisa bahan bakunya di dalam negeri, kebanyakan, tidak terlalu banyak terjadi, impact tersebut, karena bahan bakunya bisa tergantung di dalam negeri sendiri gitu. Cuma agak lambat karena kemarin itu, orang tidak siap dan orang sudah meliburkan. Nah ini dia harus cepat, menjalankan recovery ini, di situ.